Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Jadi kan Aprilio? Ruang Narendra Messi? Halo? Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita doa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti dipermudah, dilancarkan, dan tentunya manfaatnya juga barokah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu mengenai bentang alam Indonesia. Kira-kira di sini ada yang tahu apa enggak? Ketika kita naik gunung, kira-kira apa yang kita lihat? Pemandangan, betul. Itu namanya adalah bentang alam. Mengapa kok permukaan bumi ini tidak rata atau berbeda-beda? Kenapa? Karena ada gravitasi. Nah, karena ini semua bumi memiliki yaitu ada gunung, ada sungai, ada laut, ada teluk, ada danau, dan ini terus bekerja, berputar. Nah, kira-kira kenapa kok kita harus mempelajari tentang bentang alam di Indonesia? Apa kira-kira manfaatnya nanti? Nah, manfaat dari mempelajari ini kalian nanti akan tahu apa itu bentang alam. Dan juga di Indonesia ini memiliki dataran rendah dan juga tinggi. Nah, nantinya kalian akan tahu bagaimana cara mengatasi atau tinggal di sebuah dataran tinggi atau dataran rendah. Sebelum memulai pembelajaran, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah, nah, ketika kalian sudah mempelajarinya nanti, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian bentang alam dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis bentang alam yang ada di Indonesia melalui pengamatan gambar, peta, ataupun video. Nah, yang ketiga, mengelompokkan jenis-jenis bentang alam berdasarkan ciri-cirinya seperti tinggi atau rendahnya sebuah dataran, menunjukkan letak bentang alam di Indonesia menggunakan peta sederhana, dan juga mendeskripsikan hubungan antar bentang dan juga aktivitas manusia seperti pertanian dan juga perikanan dan juga pariwisata. Nah, menunjukkan yang terakhir sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar kalian, memberikan contoh yaitu menjaga dan juga melestarikan alam yang ada di sekitarmu. Siap untuk pelajaran kali ini? Ya. Nah, yang pertama yaitu apa itu bentang alam? Ada yang sudah tahu apa itu bentang alam? Bentang alam adalah gambaran alam dengan permukaan bentuk permukaan bumi, bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, jenis bentang alam di Indonesia. Nah, jenisnya ada banyak sekali. Yang pertama ada gunung, pegunungan, lembah, laut, pantai, selat, mulai dari sungai, danau, teluk, tanjung, sampai hutan, rawa, dan juga lembah. Nah, jenis dataran di Indonesia. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah sebuah bagian permukaan bumi yang terletak pada ketinggian yang lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Nah, sedangkan dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang terletak pada daerah rendah dengan ketinggian mulai dari 0 sampai dengan 200 meter dari permukaan laut. Nah, di sini ada cara bagaimana kita harus beradaptasi ketika di daerah pegunungan. Nah, tentunya kalian di daerah pegunungan dan juga di daerah yang rendah pasti memiliki suhu yang berbeda. Nah, yang pertama mulai dari bertani di lereng gunung, juga membangun rumah dari bahan yang kuat, memakai pakaian yang tebal karena di pegunungan itu biasanya memiliki suhu yang sangat dingin, juga menggunakan jalan menanjak atau berkelok. Adaptasi masyarakat di pantai ini juga berbeda lagi dengan ketika berada di pegunungan atau dataran yang tinggi. Nah, jadi biasanya kalau di pantai mayoritas profesinya yaitu adalah sebagai nelayan. Nah, terus transportasinya biasanya atau apa, juga memakai pakaian tipis dan ringan. Nah, terus membuat tambak atau kolam garam, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di pantai atau di laut. Nah, terus pengaruh bentang alam terhadap budaya. Nah, ini pasti memiliki pengaruh sekali terhadap
budaya yang ada di Indonesia. alam yang kita tempati ini. Nah, jadi mulai dari bentuk rumahnya, terus juga makanan khasnya, pakaian adatnya, dan juga kegiatan dan juga kesenian daerah setempat. Nah, mulai dari bentuk rumah panggung. Ini biasanya di daerah yang sering terjadi banjir atau di rawa-rawa. Terus rumah beratap runcing. Nah, ini biasanya di pegunungan. Mulai dari makanan khas. Nah, biasanya kalau tinggalnya di daerah pantai, makanan khasnya yaitu mengenai ikan laut. Kalau di dataran tinggi biasanya mengenai sayuran. Pakaian adat. Nah, ini sesuai cuaca dan lingkungannya. Ketika berada di dataran tinggi pasti mereka memakai pakaian adat biasanya yang berbahan tebal karena cuacanya suhunya sangat dingin. Nah, kegiatan keseniannya pun juga pasti berbeda di setiap daerah yang dataran tinggi maupun dataran yang rendah. Kira-kira dari materi ini tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Paham? Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah kelompok kecil. Nah, nanti akan ada sebuah video yang harus kalian amati, yang nantinya akan kalian tulis mulai dari ciri-ciri bentang alam tersebut dan sebagainya. Mengerti? Mengerti. Laut Papua menyimpan kekayaan dari Nanti dituliskan dari isi video tersebut mulai dari jenis bentang alamnya apa, ciri-cirinya apa saja, terus juga masyarakatnya di situ, profesinya sebagai apa, dan juga daerahnya berasal dari mana. Paham? Lanjutkan. Ada kesulitan dari tugas ini? Ada apa mengenai ciri-cirinya? Nah, mengenai ciri-cirinya tadi kamu menemukan tentang apa? Di situ bentang alamnya ketinggian atau dataran rendah atau pegunungan, apa yang ditemukan? Misalnya dataran tinggi, berarti ciri-cirinya sudah saya sampaikan seperti tadi, mulai dari kalau pakaiannya bagaimana, suhunya di dataran tinggi bagaimana, paham? Paham, silakan dilanjut. Apakah tugas yang saya berikan sudah selesai? Dipresentasikan di depan? Siap. Baik, dari kelompoknya Siva silakan dipresentasikan hasil dari kerja kelompokmu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Menuliskan jenis bentang alam dataran tinggi di gunung. Menulis ciri-cirinya. Beriklim sejuk, cadangan air cukup, area pertanian dibuat tersering, memberi contoh daerah dan aktivitas masyarakat. Contoh aktivitas dataran tinggi, Pinek berada di Jawa Tengah, baju tebal, menanam sayur, menanam buah-buahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah kita pelajari ada yang ditanyakan? Semua? Berarti kesimpulan dari materi hari ini yaitu bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami dari tanpa ada manusia. Nah, berarti kira-kira itu tadi kesimpulan dari bentang alam yang memiliki ciri-ciri yang tinggi bagaimana, daratan rendah bagaimana. Nah, berarti apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini mengenai bentang alam? Nah, setelah ini berarti di rumah ada tugas yaitu menulis bentang alam yang ada di sekitar lingkunganmu. Setelah itu diperiksa di depan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar bentang alam ini tetap terjaga, yaitu dengan cara kita harus tetap menjaga, merawat, melestarikan semua alam yang ada di sekitar kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Setelah pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Saya dari kami, bila ada salah kata, apabila maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.